mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam seri yang ke-115 ini didukung oleh para pelaku Jumali Jindra sebagai Kelana Jayansari, Rifki sebagai Maharaja Kediri, Irma Ispriono sebagai Ragil Kuning, Koni sebagai Memei, Wati sebagai Danar, Ismedio sebagai Senopati Pragolo, Muryono sebagai Maisa Wulung, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Ampun Sri Baginda, hamba hanyalah berasal dari Kawulo biasa. Kawulo alit, sebagai pengelana, hamba tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Dan apa yang telah hamba lakukan, hanyalah demi rakyat jelata, tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Iya. Jadi kau berasal dari rakyat jelata. Dan kiprahmu juga untuk rakyat semata. Aku kagum padamu, Tuan Kelana. Aku kagum. Belum pernah selama ini kutemukan orang semacam dirimu. Kau seorang kesatria sejati. Rendah hati, namun berkemampuan tinggi. Terima kasih atas pujian paduka. Tapi mohon ampun Sri Baginda. Hamba bukanlah orang yang ingin dipuja dan dipuji. Sebab puja dan puji hanya layak diberikan kepada yang empunya hidup. Sang Hyang Widiwasa. Iya. Kau benar, Tuan Kelana. Kita ini hanyalah buana alit di dalam buana agung. Yang tidak memiliki apa-apa. Karena kita memang bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Di dalam hidup ini, segalanya hanya terarah dan ditujukan kepada Hyang Jagatnoto. Hamba melaksanakan pekerjaan ini karena atas kuasanya, penyelenggaraannya. Karena hamba bukan apa-apa dan siapa-siapa. Hamba hanyalah hamba yang siap berkarya sesuai dharma. Demikianlah Gusti Prabu.
Agung Jumeneng Noto Raja Kediri tercengang. Seorang kesatria tama berbicara sebagaimana layaknya seorang pandito. Raja Kediri itu manggut-manggut, membenarkan tutur kata yang diucapkan Kelana Jayeng Sari. Perlahan-lahan malam pun turun. Tirai kelam melingkupi persada. Dingin mulai menebar kemana-mana. Tetapi di dalam balai agung pembicaraan itu masih terus berlangsung. Sementara Kebo Pandogo hanya duduk bersila di belakang Kelana Jayeng Sari sebagai pendengar. Ya, Tuan Kelana, kiranya perlulah disampaikan pada kesempatan pertemuan ini bahwa Kediri telah dikurung pada 4 penjuru, yaitu utara oleh kaum perusuh yang datang dari bekas kerajaan Wuratan, timur oleh orang-orang Wurawari, dan selatan dari bekas kerajaan Wengker, serta barat oleh Galuh. Kemudian menurut laporan Sandi, Raja Sewaka dari Mentaun akan memimpin serangan itu melalui jalur sebelah selatan. Pemberontakan besar-besaran rupanya. Hancurnya medang kahuripan lama yang menyebabkan kerajaan Pralaya tidak boleh terjadi lagi. Tragedi ratusan tahun lalu tidak boleh terulang. Agaknya mereka silau oleh keberhasilan pemberontakan itu, Tuan Kelana. Tapi ini harus dicegah. Lalu bagaimana Tuan Kelana akan menggelar serbuan mereka? Biarkan hamba menghadapi langsung Raja Sewaka dari Mentaun itu. Sementara serangan dari barat, timur, ataupun utara, Gusti Prabu bisa merencanakannya bersama para mahamenteri maupun panglima perang. Apakah Tuan Kelana akan menghadapi kerajaan Mentaun seorang diri? Pasukan hamba berjumlah cukup banyak, yang sekarang ini berkemah di hutan pinggir kota raja. Sri Baginda tidak perlu khawatir. Bukankah mereka pun berjumlah cukup banyak, Tuan Kelana? Bahkan mungkin seluruh Mentaun dikerahkan dalam penyerbuan ini. Menangkap ular haruslah kepalanya dulu, Sri Baginda. Aku benci sikapnya. Aku muak pada tingkah lakunya. Apa dikira kita tak mampu bertindak tanpa perintahnya? Gombal. Sabarlah adik Ragil. Tenanglah. Kang Mas Jayeng Sari masih juga belum memberikan isyaratnya. Kita di sini menunggu seperti narapidana menanti hukuman mati. Cepat atau lambat, Kakang Jayeng Sari pasti mengirimkan isyarat. Atau bahkan mungkin mengirim utusan untuk memberitahu perkembangan. Sabarlah adik Ragil. Aku memilih lebih baik langsung menghadapi musuh, lawan-lawan kita, daripada disuruh menunggu dan terus menunggu. Menunggu itu pekerjaan membosankan, Kak. Aku tahu. Tetapi situasi yang mengharuskan kita harus begini. Perempuan yang datang sore tadi benar-benar meremehkan kita. Dianggapnya kita ini tidak mampu berbuat apapun. Tetapi adik Ragil, beliau adalah pimpinan tinggi Laskar Wanita Kadiri. Lalu kita harus ada di bawah perintahnya. Dasar perempuan sombong, angkuh, sok wibawa. Mentang-mentang kita ada di dalam wilayah kekuasaannya, lantas mau berbuat semau-maunya. Yang lebih penting, mari kita mulai bersiap dan berlatih. Sehingga apabila musuh datang, kita sudah dalam keadaan siaga penuh. Danar, hamba dan Ayu, mari! Jangan berdiri di tiang layar terus. Nanti jatuh cinta pada kecupak dan Rupit. Dan Ayu ini, hamba kan bertugas memberikan laporan dari Rupit dan kecupak yang ada di atas tiang layar itu kepada Dan Ayu atau Tuan Putri. Bukannya ingin dekat-dekat dengan Rupit. Sudah, jangan banyak bicara. Hamba dan Ayu, mulai malam ini, asahlah pedangmu, pisaumu, dan tombakmu.
semakin tajam akan semakin baik. Karena dengan tajamnya senjata kita, maka musuh yang kita hadapi tak akan merasa sakit saat kita habisi. Dia hanya akan tersentak sebentar, untuk kemudian rubuh dan tidak bernyawa lagi. Membunuh lagi, Dan Ayu? Perintahkan kepada segenap prajurit wanita untuk melakukan hal yang sama. Mengerti? Hamba Dan Ayu mengerti. Nah, laksanakanlah. Siap laksanakan. Teman-teman, asah senjata-senjata kalian. Dan mulailah berlatih. Sebentar lagi perang akan dimulai. Sementara itu pada malam yang sama, pasukan berkuda yang dipimpin Senopati Praggolo dari Kerajaan Mentaun telah memasuki kawasan hutan Purwakarta yang juga sudah termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kediri. Mereka memacu kuda begitu cepat bagai sedang berlomba. Prajurit-prajuritku! Maju kuda kalian lebih cepat lagi! Kita sudah memasuki wilayah Kediri! Hingga tiba di satu tempat, di hutan perbatasan antara Ceger dan Purwakarta. Senopati Praggolo mengangkat tangan kanannya menghentikan pasukannya. Sepertinya kita sudah memasuki hutan perbatasan antara Purwakarta dan Ceger. Benar, Gusti Senopati. Dan apakah kita akan membuka tenda-tenda untuk istirahat di hutan ini? Periksa dan teliti dulu keadaan sekitar. Jika tempat ini benar-benar aman dari perondaan prajurit Kediri, barulah kita membuka tenda dan istirahat. Hamba Gusti Senopati. Prajurit, periksa keadaan sekitar tempat ini. Beberapa puluh orang siapkan tenda-tenda. Bila keadaan aman dan lepas dari jangkauan perondaan prajurit Kediri, barulah tenda-tenda dibuka dan siapkan makanan. Ayo mulai kerjakan. Ayo. Terima kasih, Maha Menteri Masyawulung, Rekrian Demung, Rekrian Rangga, Rekrian Apati, dan Rekrian Kanuruhan. Aku senang kalian semua bisa hadir malam ini bersama-sama. Karena pada kesempatan pertemuanku dengan Tuan Kelana Jayangsari ini, justru pembicaraan akan semakin lengkap. Terutama dan khususnya dalam menghadapi serbuan kerajaan Mentaun berikut para sekutunya. Ampunkan hamba, Sri Baginda. Jika kedatangan hamba terlambat. Karena sebelumnya, atas perintah kilat Sri Baginda, maka hamba terlebih dulu harus mengumpulkan para rekrian agar dapat menghadap bersama-sama. Tidak mengapa, Maesawulu. Nah, Tuan Kesatria Kelana ini ingin tahu apa dan bagaimana bentuk pertahanan kita di dalam upaya menangkal penyerbuan Mentaun. Hamba. Silakan, Maesawulu. Beberkan saja strategi, siasat, dan taktik kita sebagaimana bila kita menghadapi musuh dari luar. Hamba, Sri Baginda, terima kasih waktu yang diberikan pada hamba. Yang mulia Tuan Kesatria Kelana yang kami hormati. Gelar Yuda Kediri dalam menghadapi lawan dari luar tidaklah seberapa sulit atau jelimet. Kami biasa menggunakan siasat dan taktik yang sederhana namun mencapai sasaran. Jika boleh tahu, siasat dan taktik apakah dalam gelar Yuda itu, Yang Mulia Maha Menteri? Maksud saya, agar dalam menghadapi serangan itu nanti, tidak ada yang menjadi sia-sia hanya karena salah perhitungan. Gelar Yuda Sapit Urang. Gelar Yuda Sapit Urang? Benar. Bukankah Kediri dalam keadaan posisi terkurung, terjepit dari 4 arah? Barat, timur, selatan, dan utara. Apakah gelar Yuda seperti itu bukan malah mempersulit gerakan dan membuat musuh makin leluasa menyerbu dan menempatkan pasukannya? Baiklah. Baik. Para Rekrian dan Maha Menteri Masyawulung. Ada baiknya bila kita pun mendengarkan sumbang saran dari Tuan Kelana Jayangsari di dalam upaya kita menghalau serangan Mentaun. Silakan Tuan Kesatria Kelana. Monggo. Garuda Ngelayang adalah siasat dan taktik yang tepat untuk menghantam dan menghalau serangan mereka. Mengapa dengan cara siasat dan taktik ini? Ya, karena saya berpendapat Mentaun tidak tanggung-tanggung dalam penyerbuan ini. Gempuran-gempuran mereka akan datang bertahap dan berlapis-lapis. Sementara kita pun harus menghadapinya dengan cara yang sama, yaitu pertahanan yang bertahap dan berlapis-lapis. Nah, taktik siasat Garuda Ngelayang, penyerangan balik. Karena pertahanan yang baik adalah dengan balik menyerang dan memporak-porandakan serangan itu sendiri. Sri Baginda Raja Kediri, Maha Menteri Mahisa Wulung, Rekrian Demung, Rekrian Apati, dan Rekrian Rangga, serta Rekrian Kanuruhan mendengar penuturan Kelana Jayangsari dengan penuh ketegangan. Karena apa yang dibicarakan malam itu
adalah penentuan dari menang dan kalahnya satu pertempuran. Gelar Yuda Garuda Ngelayang. Tidak ubahnya dengan seekor burung Garuda yang terbang melayang-layang. Mengamati situasi dan keadaan. Lalu terbang menukik, menyambar-nyambar, mencerai-beraikan lawan. Saya akan bertindak selaku paruh yang akan mematuk-matuk mereka. Setelah paruh mematuk sana dan sini, menyusul sepasang kaki dan kukunya yang kuat, mencengkeram sana dan sini, serta merobek-robek pertahanan lawan. Disusul berikutnya adalah sayap kiri dan kanan. Dua sayap yang tangguh dan kekar ini akan mengibas-ibas mereka, sehingga mereka kocar-kacir tidak tentu arah. Sementara ekor tinggal mengadakan pembersihan atau sapu bersih bagi mereka yang masih mencoba melawan. Nah, demikianlah Sri Baginda dan para Yang Mulia Maha Menteri serta Rekrian. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Bagus. Terima kasih Tuan Kesatria Kelana yang terhormat. Kami tentu merasa senang sekali atas sumbang saran atau urun rembuk yang telah Tuan sampaikan. Sekarang kembali pada kita, Maha Menteri Masya Wulung dan para rekian sekalian. Hamba. Apa dan bagaimana tanggapan kalian semua atas gelar Yuda yang telah disampaikan tadi? Silakan. Hamba kira, Sri Baginda, gelar Yuda yang telah disampaikan sangatlah baik dan tepat sasaran. Mengingat keadaan kita yang memang sudah terkepung dalam 4 penjuru. Namun, yang hendak hamba tanyakan, Garuda Ngelayang itu akan kita gunakan pada penjuru sebelah mana? Demikian pertanyaan hamba, Sri Baginda. Apakah boleh hamba jawab langsung, Sri Baginda? Oh, ya. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana hamba telah katakan, bahwa menangkap ular haruslah kepalanya terlebih dulu. Maksud Yang Mulia Tuan Kelana? Kita andaikan seekor ular besar telah melingkar di tubuh kita dan tinggal menjepit. Nah, untuk melepaskan diri dari lilitan ular, bukan ekor atau tubuhnya yang harus kita robek-robek, melainkan kepalanya lah yang harus kita hancurkan, harus kita remukkan. Dengan remuknya kepala sang ular, maka lilitan akan mengendor dan kita terbebas. Luar biasa, luar biasa. Lalu, siapakah Yang Mulia Tuan Kelana maksudkan dengan kepala ular itu? Yang memimpin pemberontakan, Raja Sewaka dari Kerajaan Mentaun. Dialah kepala ular itu. Dialah yang harus kita hancurkan. Dialah yang telah sembrono mengambil keputusan memberontak. Oh, betul sekali. Bukankah para raja kecil dari kerajaan-kerajaan bawahan hanya ikut-ikutan? Semua diam, hening, tenggelam pada pikirannya masing-masing. Begitu pula Sri Baginda Raja Kediri, hanya diam terpekur. Tetapi diam-diam mengagumi cara berpikir Kesatria Kelana itu. Mahisa Wulung menarik napas. Apa yang dikatakan Kesatria Kelana memang tepat. Para rekian pun kagum dan termangu pada apa yang didengarkannya. Musuh utama memang Kerajaan Mentaun. Selang beberapa lama kemudian, Sri Baginda pun memecah keheningan. Jika kita amati benar, memang Mentaunlah lawan utama kita. Raja Sewakalah yang memimpin pemberontakan ini. Jadi tepat kiranya, jika sasaran kita titik beratkan pada Raja Sewaka, dan dia akan masuk menyerbu Kediri dari sisi arah selatan. Hamba berikut pasukan yang akan bertindak sebagai paruh dalam Garuda Ngelayang. Bukankah Mentaun akan mengerahkan jumlah pasukan yang cukup besar, Tuan Kelana? Pasukan hamba terdiri dari laskar pria dan laskar wanita. Laskar pria akan bertindak selaku kepala atau paruh Garuda yang akan menyeruak. Dan laskar wanita akan bertindak sebagai sepasang kaki berkuku tajam Garuda yang akan mengkoyak-koyak penyerangan mereka. Sedang untuk sayap kekar Garuda kiri maupun kanan, hamba serahkan pada pasukan prajurit Kediri. Begitu juga untuk ekor Garuda yang akan menyapu bersih perlawanan terakhir mereka yang masih membandel. Bagus itu. Aku setuju sekali. Lalu bagaimana Maha Menteri Masya Wulung dan para rekan sekalian? Hamba pun setuju sekali, Sri Baginda. Lalu untuk pasukan sayap kiri dan sayap kanan, kita percayakan kepada pasukan Rekrian Temung dan Rekrian Ronggo. Sementara untuk pasukan terakhir sebagai ekor Garuda, kita percayakan kepada pasukan Rekrian Kanuruhan. Pasukan berkuda Rekrian Kanuruhan inilah yang akan bertindak sapu bersih para pemberontak yang masih membandel. Bagus, tepat sekali. Bagaimana para rekan? Pagi harinya, Kebo Pandogo diutus menemui Ragil Kuning dan Maimai di kapal. Dengan berkuda, Pandogo menyusup hutan menerabas semak. Jarak antara perkemahan dengan kapal bersandar tidak begitu jauh. Hanya sepenggalan hari lamanya ditempuh dengan berkuda. Tidak berapa lama kemudian, dermaga Ceker sudah tampak di depan mata. Lari kuda semakin dipercepat.
Akhirnya sampailah Pandogo di tengah sungai Berantas dermaga Ceker. Mengapa melempar sauh dan berhenti di tengah sungai? Oh, untung ada sampan kecil di sini. Tetapi mana orangnya? Biarlah ku sewa sebentar untuk menyeberang mendekati kapal. Kalau begitu biarlah. Pakai dulu. Nanti baru ku bayar uang sewanya sepulang dari kapal. Nah, sekarang mendayung. Sejenak kemudian perahu kecil itu sudah meluncur ke tengah sungai didayung dengan cepat oleh Kebo Pandogo. Cuaca cerah, angin bertiup sejuk, pemandangan sekitar sungai indah dan tentram. Sampan terus meluncur didayung ke tengah sungai. Perlahan-lahan sampan itu mendekati kapal Jung yang dituju. Paman! Paman Kebo Pandogo, bagaimana perkembangannya, Paman? Paman, mengapa tak mengirim isyarat asap? Kita semua menunggu dengan tegang di kapal ini. Ampun, Den Ayu. Maaf, Tuan Putri Membe. Keadaan tidak mengizinkan kami mengirimkan isyarat asap. Oleh sebab itu, saat ini hamba diutus langsung oleh Gusti Kelana Jayeng Sari untuk mengabarkan perkembangan. Iya. Bagaimana perkembangan terakhir, Paman? Apakah kita sudah akan kembali bertempur? Oh, begini, Den Ayu. Semalam Gusti Jayeng Sari sudah membicarakan segala sesuatunya ke hadapan Raja Kadiri. Raja setuju dengan gelar Yuda Garuda Ngelayang yang ditawarkan Gusti Jayeng Sari. Lalu, terus bagaimana, Paman? Pasukan kita akan bertindak selaku kepala Garuda, yang dengan paruhnya akan mencerai beraikan penyerbuan orang-orang Mentau. Sementara untuk sayap kiri dan kanan dipercayakan pada pasukan Kadiri di bawah pimpinan Rekrian Demung dan Rekrian Rangga. Sedang untuk sepasang kaki Garuda yang berkuku tajam untuk merobek-robek serbuan lawan dipercayakan kepada Mahamentri Mahesa Wulung. Sebelumnya tugas ini akan dilaksanakan laskar wanita di kapal ini. Tetapi tidak jadi. Karena menurut Gusti Kelana, sebaiknya laskar wanita di sini cukup bertahan dan mengadakan perondaan sungai. Sebab menurut Gusti Jayeng Sari, besar kemungkinan Mentaun akan menggunakan jalur sungai sebagai pilihan terakhir. Entah untuk menyerang ataupun melarikan diri. Baiklah, Paman. Kami akan siaga di atas kapal ini dan mengadakan perondaan sepanjang telatah ini. Ya, kita akan sikat habis mereka yang mencoba menggunakan sungai sebagai jalan untuk menyerang maupun melarikan diri. Kesepakatan telah dicapai, pembicaraan pun telah selesai. Kini tinggal tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati dan dibicarakan bersama. bertahan di kapal dan mengadakan perondaan sepanjang sungai. Begitu? Hamba Den Ayu. Demikianlah kersaning Gusti Jayeng Sari. Baiklah, Paman. Aku tidak keberatan atas perintah yang diturunkan Kakang Jayeng Sari. Hanya saja, kapan perang itu dimulai, kami di sini belum tahu.
Tentunya hal itu tergantung dari kapan Raja Sewaka menyerbu masuk ke wilayah Kadiri. Kalau begitu, isyarat asap harus segera Paman berikan begitu serangan Raja Sewaka datang menyerbu Kadiri. Hamba dan Ayu. Begitulah kurang lebihnya. Baiklah, Paman. Katakan pada Kakang Jayeng Sari bahwa kami di sini selalu siap siaga setiap saat, kapanpun dibutuhkan. Sebelum hamba mohon pamit, Gusti Jayeng Sari pun berpesan. Hendaknya berlatih siang maupun malam agar sewaktu-waktu musuh datang menyerbu. Semua dalam keadaan siap. Ya, kami akan lakukan itu, Paman Pandogo. Jika demikian, hamba mohon pamit dan Ayu. Tuan Putri, kami mohon diri. Ya, Paman, berangkatlah. Silahkan, Paman. Berhati-hatilah. Kebo Pandogo segera pamit meninggalkan kapal. Maimai dan Ragil Kuning berunding membicarakan hal yang baru saja disampaikan Kebo Pandogo. Kita tinggalkan dulu Kediri, Kelana Jayeng Sari maupun Maimai dan Ragil Kuning. Kini kita alih sejenak pada rombongan Senopati Pragolo yang berkemah di hutan perbatasan antara Ceker dan Purwakarta. Wahai para prajuritku, prajurit pilihan Kerajaan Mengtaun. Kalian semua tahu bahwa pekerjaan kita kali ini adalah untuk menggempur Kadiri. Pekerjaan yang tidak ringan, tetapi juga bukan suatu pekerjaan yang sulit. Sebagai prajurit yang tunduk, taat, dan patuh, kita berkewajiban bertempur habis-habisan demi kejayaan Kerajaan Mengtaun. Sebab jayanya Mengtaun juga berarti jaya dan mulianya hidup kita. Peperangan yang akan kita hadapi ini adalah demi perbaikan nasib. Ya, perbaikan nasib kita sebagai prajurit. Juga perbaikan nasib kita semua sebagai kaula Kerajaan Mengtaun. Mengtaun tidak boleh ada di bawah kekuasaan Kadiri. Mengtaun harus bebas, merdeka, berkembang dan jaya. Mengtaun tidak boleh ada di bawah kekuasaan siapapun. Mengtaun harus berdaulat. Mengtaun harus berdiri sendiri. Mengtaun harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Nah, oleh sebab itu, sekaranglah saatnya. Saat di mana kerajaan-kerajaan kecil mau diajak kerjasama untuk memberontak. Kita hancurkan Kediri. Ratakan dengan tanah. Hidup Mengtaun! Hidup Mengtaun! Hidup Mengtaun! Hidup Sri Prabu Raja Sewaka! Dalam pada itu, pasukan Kerajaan Mengtaun yang langsung dipimpin oleh Raja Sewaka dan Surengpati telah pula mulai memasuki telatah yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pasukan dalam jumlah cukup besar itu mampu menggilas satu desa dengan sekali lewat. Namun tidak demikian yang dilakukan Raja Sewaka. Setiap desa yang dilalui dan diperlakukan secara baik dan ramah. Agar kelaknya bila berhasil menguasai Kediri, maka rakyat jelata akan bersimpati dan menaruh kepercayaan.
Wahai seluruh kawula desa Banaran, kami bukan datang hendak mengganggu kalian. Sama sekali tidak. Tetapi kami hanya lewat. Ya, numpang lewat. Karena kami hendak menuju Kediri yang hendak kami alihkan kekuasaannya. Kelak, kalian pun adalah rakyat kami. Kawula setya kami yang kiranya sedia mengabdi sepenuh hati. Nah, inilah Sri Baginda Raja Sewaka dari Kerajaan Mentaun hendak menyampaikan pesan dan harapan pada kalian. Silakan Sri Baginda. Baiklah. Kawula Banaran yang aku cintai. Aku, Raja Sewaka dari Mentaun. Aku dan pasukan tidak bermaksud mengganggu atau menakut-nakuti kalian. Justru sebaliknya, aku ingin membuka mata dan hati kalian bahwa sekarang ini Kediri sudah saatnya berpindah kekuasaannya. Aku akan bicara sebaik mungkin agar kekuasaan diserahkan. Namun jika menolak, aku akan mengambilnya secara kekerasan. Dan kepada kalian semua, kawula desa Banaran, kalian tidak perlu angkat senjata membantu. Kalian hiduplah wajar di desa ini. Kelak, bila kekuasaan telah ada di tanganku, kalian akan semakin aku perhatikan. Sebagaimana desa dan kota lain yang aku lewati. Mereka pun mendukung rencana ini. Demikian pula yang aku harapkan dari kalian. Lanjutkanlah, Mbak Menteri Surangpati. Nah, saudara-saudara, demikianlah pesan dan harapan Sri Baginda Raja Sewaka. Jadi, kalian coba hendaklah bersikap manis sebagaimana kawula dari desa-desa yang kami lewati. Seperti Jaring, Manggar, Pikatan, dan Tapan. Nah, kawula desa Banaran yang tercinta. Sampai ketemu lain waktu. Prajurit, lanjutkan perjalanan. Iya, iya, iya. Siapa kalian berdua? Kami utusan dari tlatah penyerangan sisi barat. Ingin menghadap si Baginda Raja Sewaka. Kami utusan dari daerah penyerangan sisi utara. Juga ingin menghadap si Baginda Sewaka. Begitu. Baiklah. Turunlah dari kuda kalian. Sri Baginda belum sampai di tlatah ini. Tetapi untuk sementara kalian bisa menemui Gusti Senopati Pragono. Terima kasih. Tunjukkan tanda pengenal kalian. Ini, lempengan logam tipis bundar yang kami jadikan kalung ini adalah gambar dari simbol kerajaan. Iya. Baiklah. Tuan yang satunya lagi. Perhatikan benar-benar. Kacu atau sapu tangan yang melingkar di leherku ini bergambar simbol kerajaan. Iya. Baiklah. Kalau begitu, ikutlah aku. Kita menuju tenda yang besar itu. Di sanalah Gusti Senopati Pragono berada. Terima kasih. Prajurit jaga perkemahan Mentaun itu lalu mengajak dua utusan yang baru datang menuju kemah yang agak besar, yakni kemah Gusti Senopati Pragono. Pimpinan pasukan pembuka jalan penyerbuan itu tengah duduk menghadapi sebuah peta besar di atas mejanya. Hamba utusan dari sisi penyerbuan sebelah barat datang menghadap Gusti Senopati. Iya, masuklah. Hamba utusan dari sisi penyerbuan sebelah utara datang menghadap Gusti Senopati. Masuklah kalian berdua. Ayo, masuklah. Terima kasih Gusti Senopati. Waktu penyerbuan memang tinggal beberapa hari lagi. Tidak kurang dari 2 hari. Dan satu utusan dari sisi penyerbuan sebelah timur belum datang. Ya, semoga saja sebelum Sri Baginda Raja Sewaka tiba di perkemahan ini, utusan itu sudah sampai di sini. Hamba pun sependapat Gusti Senopati. Sebab bila salah satu sisi tidak hadir dan tidak mengikuti jalannya pertemuan,
bisa dipastikan Siti tersebut buta dalam penyerbuan nanti. Hamba kira bukan hanya buta, Gusti. Tetapi memang tidak tahu kapan kita akan bergerak menyerbu. Dan gelar apa yang akan kita gunakan dalam penyerbuan nanti. Seharusnya utusan 3 dari timur sudah datang bersama dengan kalian. Tetapi jika sampai pada malam nanti belum juga tampak batang hidungnya, sudah bisa dipastikan dia tak mungkin datang. Seandainya besok pagi baru datang, Gusti. Benar, Gusti. Mungkin sebab ada halangan. Maka kehadirannya baru bisa besok pagi. Aku selalu curiga pada siapapun yang datang terlambat. Tidak tepat waktu. Mengapa? Pertama, orang itu menyepelekan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, orang itu malas bekerja. Dan yang ketiga, orang itu lamban, tidak terampil, tangkas, cenderung bersikap masa bodoh. Nah, orang-orang seperti itu sangat menghambat perkembangan dan kemajuan perjuangan kita. Hanya satu kata untuk orang semacam itu. Bunuh. Lebih baik mati daripada merugikan perjuangan. Maaf Gusti Senopati. Apakah tidak ada ampun bagi utusan ketiga? Benar, Gusti. Sebab besar kemungkinan perjalanannya menuju kemari tidaklah mudah. Sebagaimana hamba ketika harus menyusup dan menghindari prajurit ronda perbatasan. Batas waktulah yang tidak memungkinkan seseorang untuk diampuni. Maaf, Gusti Senopati. Mengapa demikian? Jangan sampai kita kebobolan dengan masuknya seorang mata-mata dari pihak musuh. Ya, bisa saja utusan 3 tewas di perjalanan karena dihadang penjaga perbatasan. Lalu, seorang prajurit Sandi masuk menggantikannya. Nah, jika itu sampai terjadi, habislah kita semua. Gagal total penyerbuan yang sedang kita rancang dan siapkan. Aku harap sampai di sini kalian bisa mengerti dan menangkap maksudku. Hamba Gusti. Mengerti. Tampaknya Senopati Pragolo memang tak ingin penyerangan gagal. Sebagai pimpinan pasukan pembuka jalan bagi kelancaran rencana penyerbuan, maka ia bertindak ekstra hati-hati dan penuh kewaspadaan. Nah, saudara pendengar, berhasilkah penyerbuan itu? Dan seberapa jauh persiapan Laskar Kelana Jayeng Sari dalam menghadapi penyerbuan besar-besaran itu? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.